Kita gerebek rumahnya Mas Rosat. Jadi minggu-minggu pagi-pagi begini, mudah-mudahan Mas Rosat ada di rumah. Ada banyak ketinggalan tentang SE. Jadi akan kita tanyai SE nomor 17 yang kemarin belum sempat kita bahas di Oma Ijo. Ayo kita ke sana. Oke, Mas Rosat ada? Mas Rosat? Iya. Kita tunggu dulu ya. Sebentar lagi ini kediaman Mas Rosat. Ini fotonya dengan Assalamualaikum pemirsa Oma Ijo. Tadi perjalanan saya ke sini pagi-pagi ini gerebek rumahnya Mas Rosat. Dan ini Mas Rosat sudah menemui kita sekalian di sini. Oke. Mas, sebelum ini tujuannya saya ke sini ini harus bilang, jadi ada banyak atau beberapa SE yang lain yang kemarin kita bahas sebelumnya, mungkin yang belum kita coba ulas di sini untuk sebagai informasi pada pemirsa Oma Ijo. Sepertinya di nomor itu ya Mas ya, 14 ya Mas ya? 13. Oh 13, 16 sama 17 yang belum ya? Kalau 13, yang 16, 17 belum. 16 sama 17 yang belum ya. Oke. Nah, ini sudah lama Mas tinggal di sini? Ya, sudah lama. Sudah lama ya. Mas Rosat berapa putranya? Alhamdulillah kita punya dikaruniai amanah 3 anak, 2 putra, 1 putri. Sudah kuliah Ya, yang terakhir sudah semester akhir. Ya, yang pertama sudah semester akhir. Yang pertama semester akhir, yang kedua masih di MTS Jalan Bandung. Bandung. Ya. Yang ketiga Sama. di MTS Jalan Bandung. Kalau yang pertama kuliah di mana? UM. Di UM. Ya. Jurusannya seperti Mas Rosat juga. Bukan, kalau UM kan konsentrasi pendidikan ya. Oh iya. Oh oke. Ya, tapi ada juga jurusan umum. Yang dulu gitu ya. Oh. Baik Mas Rosat, biasanya kalau minggu-minggu begini kegiatannya apa? Kalau minggu begini biasanya kegiatan rutin siram-siram kembang. Kan sekarang untuk saring, untuk refreshing, untuk mengisi waktu luang, selain baca-baca ya rutin siram-siram kembang. Kalau istri kerja di mana? Sama istri dulu di Batu, kemudian sekarang pindah di Kota Malang. Oh dulu Mas Rosat juga di Batu ya? Iya, betul. Terus sekarang di Kota Malang semua, jadi dekat ya Mas ya? Iya. Rumahnya di Wuharto, terus kerjanya di kota, daripada dulu jauh PP. Iya, jauh.
21 tahun jauh PP. Wah. Jadi pemirsa sekalian, ini adalah sosoknya Mas Rosa. Dari profilnya tadi sudah kita Mas Rosa itu lulusan di IAIN Surabaya. Iya. S1-nya, S2-nya di mana? S2-nya itu saya ngambil administrasi pemerintah. Oh iya, iya. Di IAIN juga? Enggak, kalau di IAIN kan enggak ada. Oh, udah ada. Baik Mas Rosa, kira-kira apa yang bisa diinfokan kepada masyarakat kali ini? Ini bisa Malang Raya, bisa Malang saja, ataupun mungkin seluruh pemirsa Om Haijo di mana-mana gitu Mas. Jadi artinya kita ngomong secara global, dan nantinya kita khususkan, misalkan yang bisa kita contohkan sekarang Malang Raya, di daerah Kota Malang, Kabupaten Malang, ataupun Kota Batu gitu Mas. Tentunya Mas Rosat sudah banyak berkomunikasi dengan teman-teman di daerah itu kan Mas ya. Oke. Ini untuk SE, jadi nomor 13 kemarin tentang apa namanya, pembatasan, terus kemudian nomor 15 tentang kurban gitu kan. Nah sekarang ada nomor 16 dan 17. Ini yang sekalian gitu Mas, dua-duanya ini apa sih intinya kira-kira yang di nomor? Sebetulnya surat edaran Menteri Agama, surat edaran Gus Menteri ini berkaitan. Kalau SE 13 itu tentang pembatasan kegiatan di rumah ibadah, yang intinya seluruh tempat ibadah, seluruh rumah ibadah yang berada di zona oranye dan zona merah itu tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di tempat ibadah itu. Lah, tempat ibadah yang diperbolehkan adalah hanya tempat ibadah yang berada di zona aman menurut Satgas Covid setempat. Ini yang SE nomor 13. Kemudian SE nomor 16 itu tentang Idul Kurban ini. Lah, di sini juga masyarakat yang harus ketahui, SE nomor 16 ini berlaku di luar PPKM darurat. Di luar PPKM? Di luar wilayah-wilayah PPKM darurat. Kalau misalkan di SE nomor surat instruksi Mendagri nomor 15 itu kan menyatakan bahwasanya Jawa dan Bali termasuk PPKM darurat. Yang sekarang ini instruksi Mendagri kan sudah terus ada perubahan, nomor 16, nomor 19, ada lagi sekarang penetapan PPKM di luar Jawa dan Bali. Ya, tetapi pada prinsipnya untuk SE nomor 16 ini adalah mengatur wilayah-wilayah yang di luar kategori PPKM darurat. Tapi di Kalimantan, ada beberapa daerah sekarang ini yang masuk zona PPKM darurat. Ada tambahan lagi beberapa wilayah itu ya. Lah, di Kota Malang, di wilayah di luar PPKM darurat itu bagi wilayah yang zonanya oranye sama merah tetap tidak boleh melaksanakan, biarpun tidak di PPKM darurat. Biarpun tidak di PPKM darurat. Iya, kalau nanti asesmennya itu masuk level 3, level 4, oranye sama merah, itu tetap tidak boleh, biarpun di luar PPKM darurat. Ya. Nah, untuk yang SE nomor 17 ini mengatur daerah-daerah, wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori PPKM darurat. Itu seluruhnya ditiadakan kegiatan keagamaannya di rumah ibadah. Berarti semuanya tidak boleh sholat id mengadakan sholat id, intinya gitu. Di SE itu bunyinya ditiadakan. Nah, kalau di instruksi Mendagri nomor 19 itu adalah bahasanya itu tidak mengadakan. Jadi masyarakat tidak mengadakan kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan secara bersama di rumah ibadah
atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Ya, Iya. lah sama. Kemudian di SE nomor 17 itu dikatakan rumah ibadah atau tempat lain yang digunakan, yang difungsikan untuk ibadah untuk sementara waktu ditiadakan kegiatan keagamaan. Iya. Ya termasuk sholat Id. Berarti kan Penyembelihan tidak boleh. kurban. Tidak boleh. Sholat Id juga tidak boleh. Kalau kurban, hewan kurbannya tidak boleh di SE nomor 17 itu adalah melakukan sholat Idul Adha berjamaah, baik di tempat ibadah maupun Di lapangan. di tempat yang lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, dilarang melaksanakan takbir keliling. Nah, takbir keliling sama sholat Idul Adha itu dimohon dioptimalkan, dilaksanakan di rumah. Nah, adapun Idul kurbannya, penyembelihan hewan kurbannya itu diatur oleh SE ini bisa dilaksanakan di hari-hari tasrek dengan prokes COVID yang sangat ketat. Karena apa di hari tasrek? Karena PPKM darurat ini berlaku tanggal 3 sampai tanggal 20. Lah tanggal 20 itu pas hari raya. Lah tanggal 21, 22, 23 itu kan hari tasrek. Kalau tanggal 20 hari raya itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Iya. Lah masyarakat diperbolehkan melakukan penyembelihan hewan kurban di hari-hari tasrek dengan prokes yang sangat ketat. COVID yang sangat ketat. Cuma di SE Menteri Agama nomor 17 itu diharapkan masyarakat bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban di RPH, rumah potong hewan. Nah, untuk di Malang ini kita sudah koordinasi dengan PLT Dirut RPH mengenai pelaksanaan ini. Khusus pemotongan di RPH itu bisa dimulai mulai tanggal 10 pada hari Raya Idul Adha itu. Nah, kenapa? Karena di RPH itu satu lain halnya sudah tertata dengan rapi, seluruh petugasnya juga di swab. Termasuk pada saat pemotongan di hari-hari tasrek itu seluruh petugasnya itu di swab untuk memastikan keamanan. Kita kan bersifat hati-hati. Berarti yang untuk di luar RPH itu masih diperbolehkan? Diperbolehkan. Harus disuap juga gitu berarti ini ya? Nah, Ketatnya gitu. Ya seharusnya itu kalau di SE kita tidak sampai membahas suap itu, tetapi kalau di RPH kemarin berdasarkan rapat koordinasi itu wajib suap. Kalau yang di luar RPH suap atau tidaknya itu kan tidak di-cover di SE. Cuma di SE itu harus menggunakan prokes kesehatan yang sangat ketat. Nah, dalam rangka menerjemahkan itu di Kota Malang, hasil rapat koordinasi memutuskan seluruh petugas penyembelihan hewan kurban yang di RPH itu di swab. Ada 2 RPH, RPH Sukun sama RPH Cemoro Kandang. Ya. Tapi kalau yang di luar RPH itu ketatnya masih belum terperinci ya? Seperti apa? Ada terperinci sekali. Termasuk suapnya itu? Nah, kalau suapnya belum. tidak ada di situ. Berarti menggunakan masker? Iya, masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, itu ya. waktu penggunaan pisau itu termasuk juga apa itu APD dan lain-lain itu. Berarti ini sholat idnya kalau memang ditiadakan atau tidak mengadakan, artinya kan orang-orang yang ingin sholat id sendiri berarti Mas, di rumah masing-masing gitu. Iya, lah masyarakat ini kan begini.
kadang-kadang itu ada salah tafsir, seakan-akan itu mengatakan pemerintah melarang. Bukan, ini tidak melarang, hanya mengatur. Dan pembatasan ini bersifat sementara dan tidak berlaku umum, kan ya kan? Iya, iya. Karena yang dilarang itu adalah di wilayah yang zona oranye sama zona merah. Yang kedua adalah di wilayah yang masuk PPKM darurat. Artinya yang lain masih boleh, yang dilarang di wilayah itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemaslahatan, dalam rangka melindungi jiwa warga negara. Dan ini kewajiban pemerintah untuk melakukan itu. Karena kita ini kan harus bersikap hati-hati. Penyebaran COVID akhir-akhir ini sangat masif dan korbannya sangat banyak. Rumah sakit penuh, obat-obat juga mulai habis di apotek. Kemudian tenaga yang menguburkan kewalahan kan begitu ya. Sehingga ini saya pikir pemerintah itu sudah sangat bijaksana dalam mengatur ini. Lah, dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID ini biar tidak semakin merajalela, tidak semakin mengkhawatirkan, kita masyarakat harus mengikuti, mematuhi himbauan pemerintah ini. Karena himbauan pemerintah ini juga diperkuat oleh tokoh-tokoh agama, ulama. Lah, kemarin juga ada yang tanya begini, lah kenapa sholat di masjid dilarang? Di sejarah Islam juga ada, ketika kondisi tidak memungkinkan, cuacanya tidak memungkinkan, kemudian ada hujan disertai angin, kilat, itu kan yang menggelegar kan itu ya, itu adanya itu kan kondisi berbahaya lah. Itu nanti as-sholatu fi buyutikum perintahnya. Ya. Itu ngomong-ngomong masalah sholat id, misalkan nggak boleh nggak boleh berjamaah gitu kan, artinya kalau bareng-bareng berjamaah, apa bisa mas kalau di hukum Islam melakukan sholat id sendiri di rumah gitu? Sholat id itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang dilarang oleh pemerintah itu adalah melakukan sholat idul adha berjamaah dalam skala besar, dilaksanakan di tempat ibadah atau di tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Lah kalau apakah sholat id boleh dilakukan tidak berjamaah? Ya tidak boleh, tidak bisa ya, tidak bisa. Sehingga nanti alternatifnya itu sholat id ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan berjamaah di rumahnya masing-masing. Walaupun tidak memenuhi ketentuan minimal 40 Enggak, 3 orang udah jamaah itu kita di Islam itu kan. Jadi itu nanti satu keluarga, nanti akan ada tutorial bagaimana tata cara sholat idul adha yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita menyiapkan tutorial itu biar untuk rujukan dari Kemenak ya, dari Kemenak itu nanti akan membuat itu tutorial sholat berjamaah di rumah masing-masing. Kita di Kemenak ini kan dalam kondisi pandemi ini juga pertanyaannya begini loh, Kemenak bagaimana Kemenak itu kan yang turun ke daerah itu kita banyak orang, di masing-masing daerah kita punya penyuluh. Lah penyuluh itu masuk ASN Kemenak, sehingga ketika penyuluh memberikan penjelasan itu baju yang dipakai adalah baju atas nama Kementerian Agama. Karena tidak mungkin kemudian saya itu datang ke mana-mana, karena itu juga akan membahayakan. Jadi ini kita bagi. Selain itu tadi di SE nomor 17 apa lagi Mas? Ini yang terakhir pengaturan itu sholat idul adha ada di SE nomor 17. Kemudian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur itu membuat edaran untuk
pelaksanaan SI ini Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama harus menjadi role model, harus menjadi contoh. Di antaranya pelaksanaannya itu seluruh ASN Kementerian Agama dilarang untuk menjadi khotib, menjadi panitia, baik itu panitia sholat Idul Adha, panitia takbiran maupun panitia penyembelihan, itu dilarang. Menjadi khotib dan imam juga dilarang. Jadi ini sudah kita edarkan ke seluruh ASN Kementerian Agama dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat kalau secara syar'i ini sudah aman. Iya, iya. Nanti kalau orang Kemenak tidak sholat itu kan masyarakat, oh iya itu orang Kemenak tidak ikut sholat berjamaah, berarti kan memang sudah dikaji secara syar'i. Iya. Organisasi-organisasi Islam Mas yang lain misalkan dari Muhammadiyah, dari NU, apakah sudah ikut berebut masalah ini dengan pemerintah? Kebetulan 1 minggu yang lalu itu kami sudah ketemu, 2 minggu yang lalu kami sudah ketemu dengan Ketua Cabang NU, juga kita ketemu dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Pada prinsipnya ormas besar ini juga sama dengan kita, mendukung sepenuhnya terhadap meniadakan sementara sholat Idul Adha ini. Nah, kenapa ini dalam rangka kita bersikap hati-hati untuk melindungi jiwa warga negara Indonesia. Sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah, melindungi jiwa itu hukumnya wajib, kan begitu. Jadi harus bisa memilah-milah. Kadang-kadang juga banyak yang tidak berpikir panjang, loh kita hidup dan mati kan apakah urusan pengairan? Ya tidak begitu pemahamannya. Ada proses gitu ya. Ada qadha dan qadar. Qadar itu kan ukuran kan itu ya. Kalau tubuh kita misalkan ya dibacok itu apa ya? Di sayap pisau lah. Itu kalau dengan silet tidak akan mati. Kecuali di daerah-daerah tertentu diurat nadi kan itu ya. Ya contoh yang paling gampang diantaranya itu yang sering saya ceritakan itu, kalau betul pemahamannya mati tidak itu urusan mutlak Allah, sekarang ini aja tidur terlentang di kereta api, tunggu kereta api jalan itu ya. Itu kan karena kadarnya diatur oleh Allah. Kadar tubuh manusia itu tidak sekuat kadar rodanya kereta api, pasti putus. Lah putus itu menjadi sababia dia akan meninggal. Itulah namanya qadha dan qadar. Kadar-kadar ini sudah ditetapkan oleh Allah, dan ketetapan Allah itu namanya qadha. Itu. Oh iya Mas, yang di SE ini kira-kira ada sanksinya nggak buat masjid-masjid ataupun penyelenggara di lapangan atau di tempat-tempat yang lain, ada sanksinya nggak dari pemerintah? Di instruksi Mendagri nomor 16, perubahan instruksi Mendagri nomor 15, itu di situ berisi tentang sanksi-sanksi. Cuma mengenai penerapan sanksi ini di luar kewenangan Kementerian Agama. Ini menjadi tanggung jawab Bupati, Wali Kota, Gubernur setempat, iya, untuk penerapan ini. Bagi Gubernur, Wali Kota ini diatur di instruksi Mendagri nomor 16 itu. Penegakannya bagaimana? Ya kita serahkan kepada beliau-beliau. Kan ini kan penegakan law enforcement itu kan banyak cara. Ada yang persuasif, ada yang humanis, menjadikan masyarakat itu sungkan, kemudian mematuhi, ada yang harus diancam. Ini kondisional sekali, kondisional. Jadi, tapi intinya keras ya, artinya tahun ini keras bahwa ketat bahwa ini memang dalam bahasa kasarnya tanda kutip tidak boleh kan ini. Tidak boleh ya. Kita ini ketat, bukan keras, tapi ketat. Iya. Kita ketat pol. Termasuk law enforcement itu nanti ya itu menjadi tanggung jawab Satgas
COVID. sangat COVID. Ibaratkan dalam keseharian itu kan tugas kita dari Kementerian Agama itu memberikan penjelasan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Kalau misalkan kita sudah memberikan penjelasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh mencopet, kok prakteknya ada yang mencuri, lah itu menjadi tanggung jawab penegak hukum. Begitu. Yang tidak manut-manut dengan kita itu tanggung jawab penegak hukum. Baiklah Mas Rosat, terima kasih atas waktunya. Jadi Mas Rosat ini adalah kasih Bimas Islam di Kemenak Kota Malang. Ya biasanya kalau pemirsa Omaicu pasti akan tahu bahwa saya sering mencari informasi ke kantor Kemenak Kota Malang kepada Mas Rosat, karena beliau memang Bimas Islam. Jadi keputusan-keputusan ataupun surat-surat edaran yang berhubungan dengan keagamaan pasti ke Mas Rosat ya Mas. Ini Mas Rosat, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat pemirsa Omaicu sekalian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.